Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita mencoba membahas tentang hal yang menjadi kontroversi setiap tahun, selalu dipertanyakan oleh orang setiap tahun juga, yaitu bolehkah umat Islam mengikuti perayaan Natal? Mengikuti perayaan Natal ini beda dengan pertanyaan bagaimana hukumnya umat Islam mengucapkan selamat Natal kepada teman-teman kita kaum Kristiani. Ini beda, nanti kita bahas tersendiri. Sekarang kita membahas tentang apakah boleh umat Islam itu mengikuti perayaan Natal yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita, yaitu umat Kristen. Kebetulan sekarang saat ini saya dengan keluarga sedang berada di Banyuwangi dan kita sempat membahas ini juga di tempat ini. Semoga saja tetap ini manfaat dan keberkahannya tidak hanya terjadi untuk kami sekeluarga tetapi juga untuk teman-teman semua. Persoalan hukum bagaimana umat Islam ikut merayakan Natal ini selalu dipertanyakan orang, dan mereka kadang itu memakai kalimat bagaimana hukum sebenarnya. Jadi seolah-olah yang mereka dengar setiap tahun itu bukan hal yang sebenarnya. Jadi ini pertanyaan yang aneh juga. Apakah mereka boleh misalnya ikut merayakan? Yang ikut merayakan tentu saja termasuk yang terlibat. Misalnya ada event organizer yang dipunyai seorang muslim misalnya, lalu dimintai tolong oleh temannya yang beragama Kristen untuk ikut mendesain ruang dan sebagainya. Bagaimana itu? Nah, ini hal-hal yang harus dibahas agar kita tidak terjebak pada sikap hukum yang seolah-olah benar atau bahkan yang salah tanpa mengetahui dasarnya. Kalau kita melihat fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 1 Jumadil Awal tahun 1401 Hijriah atau tanggal 7 Maret 1981, secara tegas di sana disebutkan bahwa mengikuti kegiatan perayaan Natal bagi umat Islam itu diharamkan. Tetapi di surat edaran itu, dalam fatwa itu tidak ada hukum tentang mengucapkan selamat Natal. Ini yang sering dipahami orang, bahwa sebagian besar umat Islam Indonesia itu ikut melarang, menyatakan bahwa mengucapkan selamat Natal kepada teman kita Nasrani itu katanya haram menurut MUI. MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa tentang hukum mengucapkan selamat Natal. Yang ada adalah fatwa tentang mengikuti perayaan Natal. Nah, di situ disampaikan bahwa satu, mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram. Satu. Yang kedua, agar umat Islam tidak terjerumus ke dalam syubhat dan larangan Allah, maka dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal. Nah, sekarang fatwa itu pun sekarang dipertanyakan juga, bagaimana kalau yang melakukan itu adalah seorang kepala negara atau kepala daerah seperti gubernur, bupati atau seperti lurah misalnya, yang dia itu menjadi pemimpin bagi semua umat beragama, diperbolehkan atau tidak? Karena secara kelembagaan bisa jadi diperbolehkan. Nah, kalau secara personal sebagai seorang muslim dilarang, ini kan semacam ada kontradiksi. Maka sebagian ulama juga menyatakan akhirnya, yang ini juga menjadi kontroversi baru, bahwa bagi pejabat-pejabat negara ini diperbolehkan karena jabatannya. Gitu. Ini diperbolehkan karena negeri kita itu negeri yang majmu, dan itu sejak zaman kekhalifahan yang Khalifah 4 itu hal-hal seperti itu sudah biasa-biasa saja. Gitu. Kemudian ada buku Tanya Jawab Agama pada jilid 2, ini dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah terutama dari Majelis Tarsi, sebagaimana diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah pada tahun 1991. Di sana diterangkan juga bahwa hukumnya haram. Nah, Muhammadiyah mengikuti fatwa MUI.
ada sering dikutip dalil Bismillahirrahmanirrahim, walladzina la yashhaduna zura wa idza marru bil lahwi marru kirama. Ini surat Al-Furqan ayat 72. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan sia-sia, azur, maka mereka berlalu. Mereka lalui begitu saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Nah, oleh sebagian para ulama, bahwa mengikuti perayaan Natal itu disamakan dengan bersaksi bahwa Natal itu benar. Apapun yang diyakini dan terjadi pada konteks Natal itu juga benar. Ikut merayakannya disamakan dengan menyaksikan, bersaksi. Nah, ini adalah kesaksian yang palsu. Kenapa palsu? Ya karena mereka tidak mengikuti akidah yang mereka katakan benar itu. Nah, ini pendapat dari sebagian ulama yang mengharamkan mengikuti Natal. Karena apa? Ada kesaksian palsu di situ. Dan ada azur, perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah karena tidak terkait dengan dirinya dan agamanya. Maka akhirnya muncullah larangan itu. Ini sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Tafsir Ibnu Katsir jilid 3 halaman 1346. Jadi berdasarkan pada ayat itu, banyak para fuqaha yang mengatakan haramnya menghadiri perayaan hari-hari peringatan agama lain, atau yang menurut bahasa Imam Ibnu Katsir itu hari peringatan agama orang-orang kafir gitu. Imam Ahmad misalnya menyatakan bahwa kaum muslimin telah diharamkan untuk merayakan hari-hari raya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu Imam Baihaqi juga menyatakan jika kaum muslimin diharamkan memasuki gereja, apalagi merayakan hari raya mereka, memasuki tempat ibadahnya saja tidak diperbolehkan, maka apalagi mengucapkan perayaan selamat hari raya mereka. Ini menurut Imam Baihaqi. Lalu ada pendapat dari Imam Qadhi Abu Ya'la Al-Farra. Dia berpesan bahwa kaum muslimin telah dilarang untuk merayakan hari raya orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Nah, sementara secara jelas menurut Imam Malik menyatakan kaum muslimin dilarang untuk merayakan hari raya orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, atau memberikan sesuatu, artinya hadiah, atau menjual sesuatu kepada mereka pada hari raya itu, atau naik kendaraan yang digunakan mereka untuk merayakan hari rayanya. Sedangkan memakan makanan yang disajikan kepada kita hukumnya makruh, baik itu diantar atau mereka mengundang kita. Ini pendapat Imam Malik yang dikutip oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida Shiratal Mustaqim halaman 201. Pendapat-pendapat yang mengharamkan ikut dalam perayaan agama lain itu dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ahkam Ahlul Dhimmah. Dalam jilid 1 halaman 235 di sana dinyatakan bahwa sebagaimana mereka kaum musyrik tidak diperbolehkan menampakkan syiar-syiar mereka, maka tidak diperbolehkan pula bagi kaum muslimin menyetujui dan membantu mereka melakukan syiar itu serta hadir bersama mereka. Nah, pendapat-pendapat ini tentu saja tidak sepenuhnya diikuti oleh seluruh umat Islam, karena juga ada pendapat ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama al-mu'asirah, ulama-ulama zaman kekinian, yang bagi mereka itu ketidakbolehan ikutan dalam perayaan-perayaan agama lain itu hanya terkait pada perayaan ibadah ritualnya. Tetapi kalau dalam persoalan jual beli dan sebagainya, maka ini tidak dikaitkan dengan hal-hal seperti itu. Nah, sehingga kalau mengikuti perayaan ritual dan upacaranya, maka ini tetap diharamkan. Tetapi kalau dalam persoalan jual beli, kemudian persoalan hubungan bisnis, misalnya event organizer tadi, ini tidak dipermasalahkan. Karena yang melakukan ritual mereka, yang menggunakan alat-alatnya mereka, sementara
umat Islam yang ikut berbisnis itu hanya persoalan bisnisnya saja. Dan berbisnis itu tidak masalah karena Rasulullah juga pernah berbisnis dengan orang-orang Yahudi dan juga dengan orang-orang Nasrani. Nah, itu tinjauan tentang boleh tidaknya umat Islam mengikuti perayaan Natal. Yang jelas mengikuti ritual perayaan agama-agama lain, kesepakatan ulama ini diharamkan. Kalaupun ada bahasa-bahasa misalnya bahwa sekarang di Indonesia kan berkembang istilahnya bahwa umat agama lain itu sekarang disebut non-muslim dan juga disebut sebagai warga negara. Ini tentu saja ada orang yang semakin melonggarkan pendapat bahwa mengikuti ritual agama lain tidak masalah karena mereka sama-sama warga negara seperti kita. Mereka tidak bisa disebut musyrik atau kafir karena mereka adalah orang-orang yang ahlul dhimah lah minimal begitu. Nah, demikian yang kita bahas dari boleh tidak umat Islam menyelenggarakan perayaan agama lain. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.